Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Rambe, CGP Angkatan 11 dari SDN 01 Panen Hilir. Ingin memberikan observasi kepada teman sejawat kita, Pak Wiwin Agustin Siregar dari SD 15 Panen Hilir. Ingin memberikan atau menggali informasi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Pagi. Oh ya, untuk observasinya sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi ya Pak. Tujuannya yaitu menggali informasi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang tujuannya adalah tentang modul ajar pembelajaran ya. Oke Bapak, pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Tujuan pembelajaran yang ada pada modul saya ini adalah materi yang saya sajikan di modul ajar ini adalah perkalian bilangan asli dan pecahan. Di mana tujuannya di sini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa kita bagaimana perkalian bilangan asli dan pecahan tersebut, sehingga mereka nanti gampang mengaplikasikannya dalam pembelajaran untuk mengerjakan soal-soal ulangan, soal-soal ulangan harian, soal-soal ITS, soal-soal yang terutama nanti untuk mereka siap untuk menghadapi soal-soal ujian semester. Oh ya, dari tujuan pembelajaran Bapak itu adalah memahami tentang perkaliannya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, lalu area pengembangan bagaimana yang ingin Bapak lakukan pembelajaran tersebut? Area yang dikembangkan di sini adalah saya ingin mengembangkan pemahaman konsep dasar kepada mereka, apa itu bilangan asli dan apa itu pecahan, sehingga dengan mengetahui, dengan siswa-siswa saya mengetahui apa itu bilangan asli dan pecahan, mereka akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian bilangan asli dan pecahan. Terima kasih Pak. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas nanti? Oh iya, saya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana terdiri dari produk, konten, dan proses. Saya sendiri menyadari bahwa tidak semua siswa-siswa di kelas saya itu menyerap materi secara merata. Ada yang dia cepat menyerap materi dan ada yang tidak. Makanya dengan pembelajaran berdiferensiasi, ini nanti saya mengetahui saya akan membuat dalam beberapa kelompok, yaitu untuk kelompok anak-anak yang mempunyai akademis yang tinggi atau penyerapan materi yang bagus, dan kelompok anak-anak yang penyerapan materinya masih rendah. Jadi saya kelompokkan dengan pembelajaran diferensiasi, tetapi saya juga harus memetakan kebutuhan mereka. Jadi saya memberikan materi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, jadi Bapak membuat strategi itu pembelajaran diferensiasi ya Pak, dengan membagikan kontennya Pak ya, visual dan mendengarkan atau menyimak. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan? Media pembelajarannya, saya tidak hanya terfokus pada buku pelajaran. Untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik, saya akan menyiapkan video-video pembelajaran yang saya pasangkan nanti melalui Infocus ya, melalui Infocus. Dengan video-video pembelajaran ini, mungkin di video itu nanti kan banyak cerita-cerita mengenai perkalian bilangan asli, akan menarik minat mereka dalam pembelajaran. Selain itu, untuk pecahan, khusus untuk pecahan, saya akan membuat dia pembelajaran berupa karton-karton. Karton-karton ini dibuat nanti menjadi pecahan-pecahan, misalnya pecahan setengah, sepertiga, dan pecahan-pecahan lainnya. Nanti Bapak memakai konten video pembelajaran juga pakai karton ya Pak ya. Kemudian kapan kiranya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk melakukannya secepatnya saya akan lakukan, tetapi kan saya susun dulu modul ajarnya. Setelah modul ajar ini betul-betul kelar dan betul-betul udah bisa saya pahami, maka hari berikutnya saya akan mencoba untuk membelajarkan materi ini kepada siswa-siswa saya. Terakhir ini Pak ya, kira-kira apa gambaran dari percakapan ini? Gambaran percakapan dari kita ini memberikan motivasi kepada saya, terutama untuk belajar berkreasi.
mana saya mengetahui bahwa ini adalah seorang calon guru penggerak. Mungkin sudah lebih banyak pemahaman mengenai pembelajaran bentuk organisasi. Masukan-masukan yang saya terima dari guru ini akan lebih menguatkan saya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya. Terima kasih Bapak, seperti sudah jelas ya Pak ya, materianya apa, metode pembelajarannya apa, kita tunggu ya Pak yang akan datang tentang observasinya. Oke, inilah dia Pak Winwin Agustin Siregar dari SD 15 Panih Hilir yang akan kita tunggu observasinya yang akan datang. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak mau nanya kabarnya ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning my student. Good morning, my children. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Ya, Bapak harap hari ini betul-betul fine, betul-betul great, dan betul-betul excellent untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa ini dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Imam. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman ya Allah, berikan kepadaku ilmu pengetahuan dan kepahaman. Amin. Ya, supaya kita lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Tahu semuanya kan? Ya, ayo sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, dengan menyanyikan lagu nasional ini, mudah-mudahan semangat patriotisme selalu tertanam pada diri kalian masing-masing. Ya, Bapak mau tanya hari ini, coba Bapak lihat papan absennya. Ada yang absen hari ini? Ada yang absen hari ini? Semuanya hadir? Ya, Bapak sangat senang setiap hari kalian dapat hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Ya, selalu fokus dalam belajar? Selalu fokus dalam belajar? Selalu konsentrasi dalam belajar? Selalu konsentrasi dalam belajar? Ya, ayo kita tepuk fokus yuk. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai perkalian bilangan asli dengan pecahan. Ya, coba di sini Bapak akan memaparkan
Apa yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari perkalian bilangan asli dan pecahan ini? Tujuannya adalah supaya kalian dapat memahami pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Ya, karena ini banyak manfaatnya. Ya, dan nanti ini akan kalian jumpai soal-soal cerita mengenai perkalian dan perkalian bilangan asli dan pecahan ini. Ya, jika kalian sudah menguasai perkalian bilangan asli dan pecahan ini, maka kalian akan mudah mengerjakan soal-soal, baik soal-soal ulangan, soal-soal latihan, dan yang paling penting nanti adalah kalian mahir dan paham dalam mengerjakan soal-soal ujian, baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sekarang coba ambil bahan pembelajaran yang telah Bapak berikan, ya. Kita masuk ke materi kita. Coba buka halaman pertama. Coba buka halaman pertama. Coba Imam, baca dengan keras supaya kedengaran temannya yang lain. Permasalahan. Ya. Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. Dua ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter kebun Agam. Ya. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter kebun Agam. Coba yang apa? Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 2 ember kecil? Ya, coba Imam baca sekali pertanyaannya. Coba baca pertanyaannya. Banyak ember besar. Pertanyaan tadi berapa banyak? Coba ulang lagi. Berapa banyak? 2 meter kebun Agam. Enggak, pertanyaannya berapa besar? Nah, coba ulang pertanyaannya. Atau Bapak yang ulang aja ya. Coba, di sini tadi ada masalahnya. Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter kebun Agam. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter kebun Agam. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disiram jika menggunakan ember besar dan ember kecil? Ya, coba di situ ada nanti tempat menjawabnya. Buka halaman berikutnya. Ya, udah. Buka halaman berikutnya. Udah. Coba ini ilustrasinya ya, digambarkannya ya. Tadi si Agam, ayahnya mempunyai berapa bidang kebun? 2 bidang kebun. Panjangnya berapa? 2 meter. Ini 1 meter yang bidang yang pertama, 1 meter bidang yang kedua. Ya, jadi berapa meter ini? 2. Iya, 2 meter. Untuk menyiram yang 2 meter ini, diperlukan 1 ember besar. Diperlukan berapa ember besar? 1 ember besar. Yang menjadi pertanyaannya nanti habis ini kalian diskusikan dulu ya berkelompok. Yang menjadi pertanyaannya tadi, berapa luas yang disiram jika ini menggunakan 5 ember besar? Udah paham apa pertanyaannya? Coba diskusikan dulu masing-masing kelompok. Coba bisa dijawab. Tadi pertanyaannya kan tadi kalau dia 2 meter, kalau dia meter itu menggunakan menyiramnya 1 ember besar. Ya coba gimana jalannya supaya dapat 5 ember besar? Coba diskusikan masing-masing. Nanti hasil diskusinya Bapak suruh membacakannya di depan perwakilan kelompok dan kelompok yang lain menanggapinya. Coba diskusikan, Bapak beri waktu ya. Kalau nanti hasil diskusinya salah, Bapak baguskan dan Bapak kuatkan lagi nanti jawabannya. Bisa? Bisa? Ini dia kebunnya. 2 meter, ini 1 ember.
Jika kebunnya ini kalau dia 2 meter kan ini cuma 2 petak. Ya. Kalau ini dia embernya 1. Jadi kok embernya 5 ini berapa meter kebunnya ini? Ya. Sudah tahu ini selisihnya kayak mana? Ya. Yang kelompok ini udah paham? Sudah. Coba ilustrasinya tadi kayak mana? Iya. Ada berapa ember tadi? Coba Bapak lihat dulu. Ada berapa ember? Ada berapa meter kebunnya? Nah, yang ini 2 meter kebunnya. Ya, 2 meter kebunnya disiram dengan 1 ember. Iya. Jadi kalau kebunnya ini ada misalnya embernya ini ada 5, berapa meter kebun yang bisa disiram? Sudah tahu cara memecahkan masalahnya? Ya. Ya. Coba diskusikan dulu dengan teman-temannya. Diskusikan dengan teman-temannya, Bapak beri waktu. Paham kan tadi maksud dari permasalahannya? Paham kan tadi maksud dari permasalahannya? Ya, silakan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Nanti selesai hasil diskusinya, perwakilan kelompok 1 orang maju membacakan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain nanti memberikan tanggapan atas hasil diskusi tersebut. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Bisa maju presentasi 1 kelompok? Ya, coba kelompok yang sana maju. Siapa tadi? Iya. Siapa tadi? Kelompok yang ini maju? Iya, maju Imam, maju. Coba bacakan hasil presentasi kelompoknya di depan kelas. Iya, bacakan. Berapa hasilnya jika disiram dengan 5 ember besar? Kalau dia tadi 1 ember besar 2 meter. Kalau 5 ember besar berapa? Coba bacakan hasil diskusinya. 1 meter. Iya. Gimana caranya? Berapa kali berapa? 2. Iya, 5 kali. Iya, 5 kali 2. Jadi berapa meter yang dapat disiram dengan 5 ember besar? 10 meter. Iya, 10 meter. Ya, 10 meter. Udah paham caranya gimana? Udah paham caranya gimana? Iya, coba tanggapi temannya. Gimana tadi? Apa jawaban Siwan di presentasinya gimana? Coba beri tanggapan Willy. Kelompok yang ini beri tanggapan coba. Gimana menurut pendapat si Mami di presentasi? Apakah benar jawabannya Willy? Benar. Iya benar. Dia bagus menyampaikannya apa tidak? Bagus. Iya bagus. Sudah Imam dulu kita berikan tepukan tangan pada semuanya. Ya, coba kelompok yang satu lagi, kelompok yang ini, Raja maju. Bacakan hasil diskusinya. Berapa jawabannya? Viola maju, Viola. Viola maju. Iya, coba bacakan Viola. Apa hasil diskusi kelompok kalian? Iya, yang ini berapa hasilnya? Kalau dia tadi 1 ember berapa dia hasilnya? Kalau 1 ember bisa Menyiram 2 meter kebun. Bagaimana dengan 5 ember dapat menyiram berapa meter kebun? 10 meter kebun. Iya, caranya tadi kayak mana? Berapa kali berapa? 5 kali 2. Ya, coba kasih tanggapan itu Bapak. Dila, gimana tanggapannya tentang presentasi? Apakah benar jawabannya? Iya, benar jawabannya? Iya, duduk Viola. Kita beri tepuk tangan sama Viola. Iya. Mungkin jari-jarinya udah agak capek ya? Iya. Udah agak capek jari-jarinya belajar. Sudah. Badannya pun pinggangnya mungkin udah agak ini sedikit ya. Coba berdiri semua yuk, kita main exploring yuk. Coba berdiri semuanya, kita lepaskan dulu jari-jari kita ya. Oke. Coba 1, 2, 3. 5 fingers, 5 fingers. 4 fingers, 4 fingers. Butterfly. 3 fingers, 3 fingers. Okay. Okay. 2 fingers, 2 fingers. Fist. Fist. 1 fingers, 1 finger. Shoot. Okay, once again. Bertambah luas jari-jarinya. Okay, 1, 2, 3. 5 fingers, 5
fingers, clap, clap, clap. Four fingers, butterfly. Three fingers, okay, okay. Two fingers, peace, peace. One fingers. Oke, ada lagi permainannya ini. Ya, biar supaya lengas kendali. Ayo, buat jalan yang gini yuk. Biar kita buatnya lagi ya. Coba satu. 1, 2, 3, 4. There was a farmer, was a dog. Bingo was his name. B-I-N-G-O. 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 And Bingo was his name. Okay, once again. Okay, please sit down. Please sit down. Oke, dalam masa jadinya. Ya, udah segar. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita telah menyelesaikan masalah yang satu ember disiram dia mendapat 2 meter. Jika tadi 5 ember, dia dapat berapa meter? Dapat berapa meter tadi? 10 meter. Kan ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi, satu ember kecil itu dapat menyiram, ya, satu ember kecil dapat menyiram berapa tadi? 3/5. Ya, satu ember kecil dapat menyiram 3/5. Ya, satu ember kecil dapat menyiram 3/5. 3/5 apa tadi? Iya, 3/5 meter kebun. Ini dia, ya, ini dia. Ini dia contohnya ya. Coba lihat ini. Ilustrasinya kayak gini ya. Satu ember kecil dia dapat menyiram berapa meter tadi? 3/5. Iya, 3/5 meter. Satu ember dia dapat menyiram 3/5 meter. Coba Bapak jelaskan di sini. Inilah ilustrasinya. Kita misalkan yang ini adalah kebun ini adalah semuanya 1 meter. Yang 5 kotak ini dia berapa meter? 1 meter. Masing-masing kotak dia 1/5 meter. Ya, masing-masing kotak dia berapa? 1/5 meter. Coba Bapak lanjut ya. Coba Bapak lanjut. Coba, tadi yang 5 kotak ini tadi berapa meter ini? Berapa meter? Coba, berapa meter tadi yang 5 kotak ini? 1 meter. Yang kotak kecil ini 1/5. Coba, tadi 1 ember bisa menyiram 3/5 meter. Coba, bagaimana dia kalau satu ember ini 3/5? Berarti dari 5 kotak ini berapa dia yang diarsir? 3. Berapa dia yang diarsir? 3. Ya, coba silahkan kerjakan. Arsir masing-masing di apanya? Di materi yang telah diberikan. Coba arsir masing-masing. Arsir dia sebanyak 3. Iya, dari atas. Kita arsir ini 3, berarti ini menandakan pecahan 3/5. Ya, kita arsir itu 3, itu menandakan pecahan berapa? 3/5. Udah diarsir semuanya anak-anak? Coba arsir ini 3. 1, 2, 3. Hitamkan seperti ini ya. Hitamkan seperti ini. Buat dia 3 hitamnya. Hitamkan. Itulah dia ilustrasinya 3/5. Ya, karena tadi satu kotak kecil ini 1/5. Jadi jika kita mau membuat 3/5, kita arsir dia 1, 2, 3. Menjadi pecahan berapa itu? 5.
Menjadi pecahan berapa? 3 Iya, per 3 per 5. Arti dulu semuanya. Kerjakan dulu artilannya ya. Iya, sekarang kan 2 ember. Ember pertama 3 per 5. Ditambah ember kedua 3 per 5. Jadi berapa lah ini hasilnya? Berapa ini hasilnya? Iya, 6 per 5. Jadi 2 ember kecil dapat menyiram berapa meter kebun? Iya, bagus. Semuanya pintar, berarti semuanya sudah paham ya? Iya, sekarang Bapak akan memutarkan video pembelajaran mengenai cara menghitung bilangan asli, perkalian bilangan asli dengan pecahan ya. Ayo kita simak sama-sama ya. Berapa ya sekitar 2 akar untuk mengkalikan 6 dan 8. 6 bagi 2 sama dengan 3 dan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2 kali 3 per 8 adalah 3 per 4. Nah, jadi pahami ya. Contohnya ya, 2 kali 1/5 ini sama dengan berapa kali 1/5-nya? 2. Berarti 2 kali 1/5-nya 1/5 tambah 1/5 sama dengan berapa hasilnya? Sama dengan berapa hasilnya? 2 per 5. Sudah paham mengenai konsep ini anak-anak? Coba Willy maju. Coba Willy maju. Coba bagaimana menyelesaikannya? 4 kali 3 per 5 penjumlah berulangnya 3 per 5 nya sebanyak berapa kali anak-anak? Ya, 4. Ya, berapa semuanya? Sama dengan berapa? Tambahkan yang atas. Ya. Ya, per 12 per berapa Willy? Iya, betul. Willy berarti sudah paham. Bapak tanya lagi ya, pada anak-anak udah paham dengan cara yang pertama ini? Iya, baik. Kita lanjut dengan mencari perkalian bilangan asli dengan pecahan dengan cara yang kedua. Coba ya, kita ulas sedikit videonya ya. Jadi 2 per 7 tambah 2 per 7 tambah 2 per 7. Selama pengerjaannya ya kan. Jadi seperti ini ya. Ini cara yang kedua, lihat dulu. Dengan 6, kemudian 8 penyebutnya. Nah, 5 per 8 bisa kita segerakan ya. Kita cari FBB dari 6 dan 8 ya. 4 penyebutnya. Nah, 5 per 8 bisa kita segerakan ya. Kita cari. Jadi 2 ini bilangan aslinya ya, dikalikan dengan pembilangnya 3. Jadi 2 kali 3 bagi penyebutnya 8. Jadi seperti ini ya. Perhatikan ya anak-anak ya. Dengan 6, kemudian 8 penyebutnya. Nah, 5 per 8 bisa kita segerakan ya. Kita cari FBB dari 6 dan 8 ya. Jadi itu adalah 2 yang kita untuk mengkalikan 6 dan 8. 6 bagi 2 sama dengan 3 dan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2 kali 3 per 8 adalah 3 per 4. Nah, jadi Pak. Ya, coba Bapak berikan penguatan di videonya ya. Coba cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ya, cara yang kedua lihat di situ. Berapa itu? 2 kali 3 per 8 sama dengan ya. Cara yang kedua ini, kalau tadi cara yang pertama kita pakai konsep bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kalau dengan cara yang kedua ini, cara yang pertama tadi ada hambatannya anak-anak. Kalau misalnya 20 kali 2 per 5, apa nggak capek membuat 2 per 5 nya sebanyak 20 kali? Capek apa enggak? Kalau misalnya tadi dapat soal kamu, Bapak bimbing dari sini ya, mengerjakan LKPD-nya. Coba Bapak bimbing dari sini mengerjakan LKPD-nya.
tersebut memiliki skala lengkap dan 2/4. Berarti sebanyak 1/4. Berarti berapa ini Dila? 1/4 dari 100. Berapa orang jumlah muridnya? 152. Cari nanti hasilnya ya. Berarti 1/4 dari 152. Yang kedua, coba lihat berapa orang. Coba di sini, dari Bapak tanya permasalahannya apa ya? Ya, udah. Coba ya, Mira membuat yang berapa Mira? Bacanya kue donat yang sudah dikonsumsi oleh Mira, berapa jawabannya? Iya, 2/15 dari 75 sama dengan 115. Jawabannya berapa berarti yang udah dimakan kuenya? Berapa yang udah dimakan kuenya anak-anak? Iya, kue yang dibuat tadi pertama 75. Udah. Yang dimakan berapa udah jadinya 2/15 dan 75? Berapa Mira? Iya, benar jawabannya. Beri tepukan pada si Mira. Udah. Sekarang Bapak tanya, senang apa enggak anak-anak belajar mengenai pecahan ini? Ya. Senang apa enggak belajar mengenai pecahan ini? Coba bagaimana anak-anak perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang? Bahagia? Iya, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak. Ya, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya. Ya. Bapak di sini akan meringkas pembelajaran kita. Ya, Bapak di sini akan meringkas pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, kalian catat ya, bahwa untuk mencari perkalian, mencari hasil ya, mencari hasil perkalian pecahan, perkalian bilangan asli dan pecahan. Ada berapa cara tadi anak-anak? Ada berapa cara tadi anak-anak? Iya, ada 2. Doanya Bapak pimpin sendiri ya. Coba semuanya kita berdoa supaya pembelajaran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama berdoa ya nak. Ayo sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih tetap semangat. Sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya, dengan antusias ya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah Bapak sampaikan kalian pulang kembali di rumah ya. Apa-apa yang akan Bapak sampaikan tadi, yang Bapak sampaikan tadi dapat kalian pulang di rumah dengan baik ya. Pembelajaran kita telah berakhir dan Bapak memohon kepada kalian agar esok hari kita tetap belajar dengan apa? Dengan semangat ya. Coba ya, Bapak ingatkan kepada kalian anak-anak ya, kalau sudah nanti kita keluar dari kelas ini, kalian langsung pulang ke rumah. Kalian langsung pulang ke rumah.
kalian langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir ke tempat yang lain. Nanti orang tua kalian akan mencari kalian kemana-mana. Ya, nanti jangan membuat orang tua kalian merasa gelisah dan sedih di rumah. Oke? Oke anak-anak? Oke anak-anak? Ya, sekali lagi terakhir Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ya, sampai berjumpa besok sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anakku tetap semangat, tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wiwin. Selamat pagi Bu Yuni. Oh iya, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan praobservasi ya Pak, untuk melakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian Bapak juga kemarin sudah melakukan observasi pembelajarannya. Sekarang saya ingin menggali lagi tentang informasi setelah melakukan kegiatan pembelajarannya Pak ya. Ada beberapa pertanyaannya Pak setelah Bapak melakukan observasi ya Pak ya. Satu, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran Bapak lakukan? Ini pribadi saya, Iya. saya sangat senang memberikan materi sesuai dengan modul aja yang saya buat, karena saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini sangat berguna bagi saya, terutama sangat banyak membawa manfaat bagi siswa-siswa saya, karena saya memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, saya memberikan pelajaran, jadi tidak ada lagi kesenjangan di dalam kelas saya. Namanya Pak, kalau pembelajaran diferensiasi ini ya Pak, kan kita sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka ya Pak, bukan memenuhi kebutuhan kita finansial. Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana perasaan Bapak dengan kehadiran supervisor di dalam ruangan kelas? Sangat membantu saya. Sangat membantu saya karena saya dapat mengetahui kekurangan-kekurangan saya dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa saya, di mana masukan-masukan itu akan menjadi refleksi bagi saya untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depan. Terima kasih Pak ya. Kemudian bisa Kak Bapak ceritakan proses pembelajaran telah dilakukan mulai dari awal, inti dan penutup? Iya. Di kegiatan inti, sebagaimana biasa kita membuka pelajaran, di kegiatan pembukaan saya mulai dengan salam, doa, kemudian saya mengabsen siswa, kemudian saya menyebutkan tujuan pembelajaran untuk dilaksanakan atau mungkin sedikit saya selingi dengan persepsi atau pengulangan pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan inti di sini saya membuat pembahasan materi itu berdasarkan PBL atau Problem Basic Learning ya. Saya memberikan masalah kepada siswa-siswa saya, kemudian saya menyuruh mereka untuk mendiskusikan masalah tersebut. Setelah hasil diskusi dilakukan, baru mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan saya suruh teman-teman yang lain untuk menanggapi hasil diskusinya. Itulah yang saya kuatkan pada kegiatan inti pembelajaran saya. Sedangkan di kegiatan penutup, saya melakukan refleksi pembelajaran kepada siswa-siswa saya, kemudian saya kembali meringkas materi-materi pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Saya barengi dengan doa penutup dan salam perpisahan kepada anak-anak. Saya pikir itu adalah sudah sempurna ya Pak ya, karena Bapak sudah melakukan PBL, berarti sudah melakukan 5 silkat ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan yang terjadi pada pembelajaran Bapak atau dari segi media, tempat, atau bagaimana? Ya, masih ada. Kalau 100% tidak hambatan dalam pembelajaran itu pasti ada ya. Karena masih ada siswa-siswa saya yang istilahnya kurang konsentrasi pada saat pembelajaran, masih ada siswa-siswa saya yang istilahnya masih agak mengganggu teman-temannya ketika dalam pembelajaran. Tetapi di sini saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada mereka untuk supaya mereka dapat mengkontrol emosi mereka pada saat pembelajaran, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif buat saya. Kira-kira apa solusinya Pak dari pembelajaran tersebut? Ya, solusinya yang pertama
untuk anak-anak tadi yang misalnya kan yang suka mengganggu tadi, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional. Selain itu saya juga mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut secara instan ya. Jadi saya saya dan orang tua siswa tersebut bekerja sama menyelesaikan apa masalah anak-anak ini. Karena saya berpikir bahwa masalah-masalah anak ini bukan hanya sebatas tanggung jawab kita sebagai guru sekolah, tapi juga harus ada dukungan moral dari orang tuanya di rumah. Jadi upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah saya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Saya sering menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, menceritakan bagaimana karakter atau keadaan anak-anaknya di dalam kelas, sehingga orang tua juga dapat mengarahkannya, sehingga mereka dapat membantu untuk membuat proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, bagus, mantap Pak, keren. Dan terakhirnya Pak ya, kira-kira kapan Bapak akan memperbaiki pembelajaran ini selanjutnya? Tadi Ibu bilang kan ada tim supervisi yang kadang melihat akun saya. Setelah supervisi tersebut memberikan masukan-masukan saya akan berusaha dulu untuk memperbaiki rancangan pembelajaran saya. Ya, dikatakan sempurna belum lah, masih jangan dikatakan dulu sempurna, tapi saya akan berusaha untuk merevisi pembelajaran saya dari supervisor yang sudah ada tadi, dan tidak hanya supervisor, saya juga minta masukan kepada dari siswa-siswa saya, apa kurangnya saya dalam pembelajaran, apa kurangnya media pembelajaran yang mereka rasakan. Jadi saya juga meminta masukan dari siswa-siswa saya. Masukan-masukan dari siswa saya inilah yang akan saya bawa dan saya akan pelajari, dan mungkin masukan-masukan ini semua akan saya tindak lanjuti dengan menerapkannya pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak. Saya rasa penjelasan Bapak sudah sempurna ya Pak. Berarti Bapak pembelajaran itu memenuhi kebutuhan siswa ya Pak ya. Oke, terima kasih hasil pasca observasi kami. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.